Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk salat di awal waktu, sejenak duduk menuntut ilmu. Semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh di antara amalan-amalan yang sehari-hari kita lakukan, ada di antara amalan itu yang bisa meninggikan derajat kita. Ada di antara amalan itu yang menghapus dosa-dosa kita. Dan ada di antara amalan itu yang dengannya kita dicintai oleh Allah, bahkan juga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesempatan kali ini kita akan singgung amalan yaitu yang menyebabkan kita berdekatan atau bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Karena ketahuilah bahwa di antara amalan-amalan ini juga ada yang mempercepat kita masuk ke dalam surga. Maka dari itu tugas kita sebagai seorang muslim adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal sebagai bekal kita, agar hidup kita ini tidak hanya sekedar seperti binatang yang kita makan, minum lalu mati. Karena Islam memiliki tujuan. Allah menciptakan kita itu memiliki tujuan besar yang Allah gariskan dalam surah Az-Zariyat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, maka kesempatan kali ini, karena kemuliaan seseorang menjadikan kita merasa mulia juga bertetangga dengannya, apalagi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melakukan amal ini yang menjadikan kita bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bahwa amal ini begitu mulia di sisi Allah, juga begitu mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mulai satu persatu. Amalannya apakah? Yang pertama itu adalah yaitu kita memiliki akhlak yang mulia. Ikhwatal iman, bisa jadi ada orang rajin ibadah, bisa jadi ada orang sering umrah, bisa jadi ada orang sering sedekah, tetapi sungguh memiliki akhlak mulia itu mampu mendahului itu semua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya orang yang paling dekat atau orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hasan oleh Al-Albani rahimahullah. Bayangkan dengan akhlak mulia ini, akhi fillah. Kalau kita bertanya kenapa sampai orang yang memiliki akhlak mulia ini sampai orang yang paling Nabi cintai dan paling dekat kedudukannya kelak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga? Karena akhlak mulia itu adalah gambaran keimanan kita. Karena itu Nabi dalam hadis lain mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kesempurnaan akhlak kita. Akhlak ini bab panjang yang perlu antum singgung. Karena banyak sisi akhlak yang harus kita perhatikan. Akhlak kita kepada orang tua kita, akhlak kita kepada tetangga kita, akhlak kita kepada teman yang sepantaran usianya, yang lebih kecil dibanding kita, yang lebih dewasa dibanding kita. Belum lagi akhlak antum kepada istri antum. Ini banyak sisi yang harus antum perhatikan. Karena kenapa akhirnya? Poin penting antum ingat. Bisa jadi kita itu lebih cepat masuk surga lewat perantaraan orang lain dibandingkan amal kita sendiri. Karena kalau amal kita mungkin sedikit, tetapi ketika antum memiliki akhlak mulia ini akhirnya bisa jadi. Karena kenapa? Antum ingat baik-baik bahwa dalam hadis lain Nabi jelaskan kepada kita, siapa saja yang disaksikan baik oleh 4 orang pasti masuk surga. Karena kebaikan kita kepada orang lain ini apa? Ini gambaran iman kita yang sempurna. Sampai lewat akhlak ini juga Nabi sabdakan dalam hadis lain, "Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatis sha'imil qa'im." Sesungguhnya seorang muslim, seorang mukmin karena akhlaknya yang mulia ini mampu meraih derajat orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa.
Subhanallah akhirnya. Jadi santunnya tutur kata kita, apalagi di dalam pergaulan kita akhirnya. Kalimat penting yang antum catat di dalam dunia kerja adalah bahwa anak kita itu dengan nilainya, dengan ijazahnya, dia bisa untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi antum catat baik-baik bahwa untuk mempertahankan pekerjaannya, untuk dia naik jabatan, maka dia butuh sopan santun, sikap dan akhlak mulia kepada teman-temannya. Gimana antum akan naik jabatan kalau teman-teman santun sendiri benci sama antum? Tetapi kalau tutur kata kita baik, kita bertemu selalu dengan wajah yang ceria, kita berbuat baik kepada teman-teman kita yang membutuhkan bantuan, kita tidak ada iri dengki kepada saudara-saudara kita, bisa jadi ini lebih cepat mengangkat derajat kita. Lebih bisa jadi lebih cepat untuk menaikkan kedudukan kita. Karena kenapa? Allah pun di dalam berdakwah, ketika memberitahukan kepada nabinya, apa kata Allah? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andai kamu itu memiliki ucapan dan sikap hati yang kasar dan keras, sungguh mereka akan lari dari sisimu. Karena di dalam dakwah seringkali sikap santun, sikap ramah kita jauh lebih kuat dibanding pandainya kita berbicara. Karena seringkali yang akan orang lihat kita itu dulu adalah akhlak kita. Sopan santun gak orang ini? Ramah gak orang ini? Maka seringkali kita menerima orang itu dengan ilmu biasa-biasa, tetapi standar akhlaknya itu tinggi, sikapnya, kalau bahasa kita itu sikap dan sopan santun orang ketimuran, ini lebih menjadikan kita salut dibanding orang itu cerdas, pintar, tapi sikap dan tingkah lakunya itu tidak baik. Apalagi sedikit-sedikit ngomongan kasar, apalagi dia sombong, apalagi dia suka merendahkan orang lain. Maka akhirnya sampai-sampai di antara bentuk akhlak mulia ini Nabi ajarkan kepada kita, yaitu kalau ketemu dengan saudara kita itu dengan wajah yang ceria. Maka Nabi SAW bersabda, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu itu dengan wajah yang ceria. Sampai Allah menjadikan, sebagai Nabi katakan, senyum kita ini adalah ibadah. Nabi sabdakan, tabassumuka fi wajhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan temanmu itu adalah sedekah. Nah inilah akhirnya. Jadi dimanapun kita berada, maka jadikan akhlak ini di antara panduan hidup yang akan menjadi panduan hidup kita. Kepada siapapun antum sopan santunlah, apalagi kepada orang yang lebih usia dibanding kita. Bahkan kalau kita berbicara di bab amal, sungguh akhlak mulia ini adalah di antara amal perbuatan yang paling berat nilainya di dalam timbangan amal kita. Maka Nabi SAW bersabda, ma min syai'in yudau fil mizan afqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas timbangan seorang muslim yang lebih berat dibandingkan akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajati sahibis shaumi was salah. Sesungguhnya orang yang memiliki akhlak mulia akan meraih derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat malam. Antum mungkin bangga sering salat malam, rajin puasa, tapi ketika akhlak antum tidak baik, maka orang-orang memiliki sifat sopan santun akhlak mulia ini akan mampu mengungguli kita. Nah inilah akhirnya. Maka dari itu dalam hadis lain juga Nabi sabdakan kepada kita, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat selain akhlak yang mulia. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi. Allah itu membenci orang yang kata-katanya kasar lagi kotor. Maka dari itu perbaikilah akhlak antum. Sama juga ketika antum mau melamar, ketemu mertua, lalu akhlak antum gak baik, bisa jadi langsung gak jadi. Akhlak kita inilah lebih utama. Dimanapun antum berada, kepada manapun antum pernah singgahkan kaki, tampakkan antum memiliki akhlak yang mulia. Lalu berikutnya, di antara amalan yang dengannya kita bisa bertetangga dengan Nabi SAW itu adalah memiliki 2 anak perempuan. Akhirnya tolong antum ingetin kisah antum yang belum punya anak 2 perempuan, milikilah 2 anak perempuan. Ya, Ustaz 1 nambah 1 lagi gitu. Ya. Antum usahakan. Karena kenapa? Gimana kalau 1 enggak cukup akhirnya? Persyaratan itu 2. Makanya Nabi SAW bersabda, ini sebagai pengingat bagi kita, man ala jariyatan hatta tablugha. Siapa saja yang memiliki 2 anak perempuan yang dia didik, dia rawat, dia tanggung nafkahnya sampai dia balik,
Kaja'a yaumal qiyamati wa wadama ashabihi. Nabi katakan nanti di hari kiamat bersamaku itu kayak gini. Ya. Itu. Jadi dia berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah akhirnya memiliki anak perempuan itu sebuah karunia. Maka dari itu antum sebagai seorang muslim akhirnya ingat baik-baik, keluarga itu ladang amal kita. Ini kemarin satu tempat ngupas tema keluargamu ladang amalmu. Jangan pernah menjadikan berkeluarga itu sebagai beban bagi antum. Banyak sisi-sisi kebaikan ibadah yang antum dapatkan ketika berkeluarga. Apalagi kalau antum berbicara di bab amal. Ini antum yang udah menikah akhirnya. Ingat baik-baik. Kalau berbicara di bab sedekah, ini salah satu tema yang pernah saya kupas juga, 5 langkah melipat gandakan pahala sedekah. Salah satu di antara penyebab antum dilipat gandakan pahala sedekah antum apa? Yaitu kepada siapa diberikan sedekahnya. Kemana disalurkan sedekahnya? Dan antum catat baik-baik hafizillah. Ternyata sedekah yang paling besar pahalanya, mengalahkan seluruh tempat sedekah, yaitu apa yang diberikan ke istri. Jadi uang yang antum berikan ke istri itu paling besar pahalanya dibanding memberikan ke fakir miskin. Kadang-kadang betapa banyak para suami sama fakir miskin baik, sama istri sendiri pelit. Ini yang kebalik. Sekarang kita lihat hadisnya. Nabi sabdakan kepada kita pilihan 4 tempat sedekah. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kamu infakkan bebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin. 1 dinar yang sedekahkan seorang miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik. 1 dinar yang kamu berikan untuk keluargamu atau istrimu, kata Nabi, a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya yang kamu berikan kepada istrimu. Bahkan ke istri, nafkah yang kita berikan ke istri lebih besar pahalanya dibanding uang yang antum berikan kepada orang tua antum sendiri. Karena ke istri hukumnya apa? Wajib. Ke orang tua tidak wajib, akhi. Ke istri antum itu hukumnya wajib, ke orang tua tidak wajib. Kecuali kalau orang tua kita itu tidak mampu, udah tidak bekerja, maka anak itu wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Ini dari sisi hukum, karena salah satu di antara penyebab sebuah ibadah itu dilipat gandakan pahalanya adalah hukum dari ibadah itu sendiri. Jelas beda pahala yang wajib dengan yang sunnah. Maka dari itu akhirnya, karena istri antum itu ladang amal. Ingat baik-baik, seorang suami yang nemenin istrinya jalan-jalan, yang nemenin istrinya belanja, yang nemenin istrinya healing, itu Allah catat pahala lebih baik dibanding dia iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh akhirnya. Ini para ibu beritahu suaminya. Makanya sekarang mending nemenin istri jalan-jalan dibanding iktikaf di masjid. Karena besarnya pahalanya akhirnya. Nemenin istri jalan-jalan. Istri antum itu butuh jalan-jalan, butuh untuk rekreasi. Nemenin istri itu ibadah, bukan ngabisin uang aja istri kita, enggak. Makanya ketika antum pelit sama istri, hidup antum pasti sempit akhirnya. Catat baik-baik, kalau antum pelit sama istri antum, hidup antum sempit. Itu apalagi seorang istri itu udah antum temenin belanja akhirnya. Lalu apa? Dia ambil semua barang kebutuhannya di mall. Ya, lalu datang ke kasir, lalu antum lihat tagihannya, lalu suami yang bayarin, lalu istri tersenyum bahagia, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Makanya istri antum itu ladang amal besar. Enggak usah jauh-jauh nyari amal istri antum aja. Ya, jangan sampai ini para suami sama istri tetangga senyum, sama istri sendiri manyun gitu. Ini yang kebalik antum ini gitu. Kan? Gitu. Makanya membahagiakan istri itu bagi seorang muslim itu adalah ibadah besar. Karena kenapa? Sampai maaf dalam hubungan suami istri aja kita dicatat ibadah oleh Allah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fi budi ahadikum sadaqah. Dalam hubungan suami istri di antara kalian itu terdapat sedekah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajrun? Apakah salah seorang di antara kami itu memenuhi syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala? Lalu apa jawab Nabi? Alaysa idza wada'a fil haram kana alaihi wizrun? Bukankah syahwatnya kalau diletakkan di tempat yang haram dia itu mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'a fil halal kana alaihi ajrun. Begitu juga halnya kalau dia letakkan di tempat yang halal, maka dia juga mendapatkan pahala. Jadi anak kita akhirnya, istri antum itu ladang amal. Ya, ladang amal antum. Makanya apa? Seorang istri
Kunci antum laki-laki, para suami, itu kunci surga antum ada di mana? Para suami, istri antum, kunci laki-laki nih, kunci surga antum ada di mana? Hah? Di mana? Ya Allah, kunci surga sendiri gak tahu gitu. Kunci surga antum di mana? Di orang tua ini ya. Ya Allah, ini kunci surga para anak-anak laki-laki itu pada orang tuanya. Makanya para istri, bantulah para suami berbakti sama orang tuanya. Jangan sampai terjadi masalah. Makanya di Masjid Al-Azhar ada penangis utama juga apa? Menantu idaman mertua teladan gitu. Ini kita banyak kupas ini di sini hubungan antara suami istri, antara hubungan dengan mertua. Kadang kalau antum tidak ngerti maka ini bisa terjadi masalah dalam hubungan antum. Ingat, kita anak laki-laki, kunci surga terdekat kita itu adalah pada orang tua kita, terutama ibu kita. Tapi istri, kunci surganya di mana? Di mana? Suami, Bu. Ya, gitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya apa? Wanita itu capek. Ini perlu antum ingat ya. Istri antum itu jauh-jauh lebih capek dibanding antum. Ya, makanya Allah nggak nuntut dia banyak melakukan ibadah. Kadang-kadang kita para suami kurang peduli sama istri. Antum peduli nggak ketika rambut istri antum rontok? Itu tandanya kurang nutrisi. Gitu ya. Gitu. Kalau kulitnya udah mulai gelap itu tandanya kurang skincare gitu. Ya, kalau antum kepingin istri antum itu kayak model, ingat beritahu pada istri butuh modal. Jangan kita nuntut istri kita itu tampil lebih cantik ini kalau antum sendiri nggak modalin. Maka istri itu juga butuh modal untuk dimodalin. Ya, karena istri itu capek. Nah, karena istri itu capek, akhirnya Allah nggak nuntut dia banyak melakukan ibadah. Allah nggak nuntut dia banyak salat sunnah. Allah nggak nuntut dia sering puasa. Allah nggak nuntut dia rajin baca Al-Quran. Cukup lakukan para istri 4 saja perkara ini, maka dijamin akan dipanggil dari 8 pintu sorga, bebas masuk dari manapun dia mau. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau istri sudah salat 5 waktu, gampang kan? 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wajibnya. Wa hasanat farjaha, jadi lalu dia jaga kehormatan dirinya. Wa ata'at ba'laha, dan yang keempat adalah dia taat kepada suaminya. Apa kata Nabi? Qilalah, dikatakan kepadanya, udkhulil jannati min abwabil jannati syi'ti, masuk surga dari pintu surga mana saja kamu mau. Subhanallah. Maka para istri, berbaktilah pada suami. Bantu suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka jaminannya itu adalah surga. Tapi ingat antum, bahagiakan istri. Ya, karena ladang amal seorang suami itu ada pada istrinya, pada keluarga antum. Bayangin antum punya 2 anak perempuan aja, itu dijamin bertetangga dengan Nabi. Gimana kalau punya 3 Ustaz? Lebih lagi. Kalau antum punya 3, maka itu jadi benteng dari api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu 3 banat fasabara 'alaihinna." Siapa saja yang memiliki 3 orang anak perempuan lalu dia bersabar, wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi, lalu dia berikan makan, minum, pakaian dari hasil jerih payahnya, kunna lahu hijaban minan nar yaumil qiyamah, maka itu akan menjadi benteng baginya kelak dia dari api neraka di hari kiamat. Makanya beritahu ke istri, antum jangan punya anak sedikit ya. Itu minimal 2 anak perempuan, tambah 2 laki-laki, ya paling tidak cukup gitu kan. Ya, 2 anak perempuan, 2 anak laki. Makanya karena tahu hadis ini, aifillah, doa anak kepada Allah apa? Dari awal menikah dulu anak berdoa, ya Allah karuniakan aku istri yang bisa memberikan banyak anak. Dan alhamdulillah anak dikaruniai anak 6, dan anak minta diselang-seling, anaknya dikasih sesuai dengan selang-seling, persis dengan minta. Makanya kalau antum belajar kontakannya. Ya. Oke, itu ya, memiliki anak perempuan. Lalu dengan apa lagi kita bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu banyak-banyak membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan Sunan Al-Kubra, "Aktiru alayya minas salati fi kulli yaumi Jum'ah." Perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi Jum'ah. Karena salawat umatku ditampakkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Faman kana aktaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Siapa yang atau barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat. Akhirnya bab salawat adalah bab agung di antara bab Islam. Karena bukan hanya kita yang disuruh berselawat oleh Allah, tapi Allah pun memerintahkan malaikat dan seluruh makhluk untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah firmankan dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 56, Allah berfirman, "Innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di sini sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Karena makhluk yang ada di langit sudah berselawat kepada Nabi, maka Allah perintahkan sallu 'alaihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka berselawat dan salamlah kepada beliau. Ya. Nah, apa makna salawat Allah? Kalau salawat Allah kepada Nabi itu maknanya adalah memberikan rahmatnya, mengingat beliau di sisi malaikat yang didekatkan. Tapi kalau malaikat yang berselawat kepada Nabi, maknanya adalah malaikat memohonkan ampun untuk Nabi. Tetapi kalau kita hambanya, umat yang berselawat kepada beliau, maka kita mendoakan beliau. Ya, ini makna di antara salawat yang kita ucapkan. Nah, dalam hadis lain juga, di antara keistimewaan salawat ini adalah sekali kita berselawat kepada Nabi, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan di antara keistimewaan besar salawat ini akhirnya, yaitu bahwa salawat itu di antara waktu dan keutamaan salawat, orang yang berdoa lalu tidak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doanya tidak diijabah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang berdoa. Itu memang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yad'u. Ya, Nabi pernah mendengar seorang itu berdoa, tapi dia tidak memuji Allah, tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, "Ajilah hadza." Laki-laki ini tergesa-gesa. Thumma da'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Kemudian Nabi memanggilnya dan berkata kepadanya dan kepada selainnya, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa thanai alaihi." Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia memulainya dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah. Thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membaca salawat kepada Nabi. Thumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian adalah dia berdoa meminta apapun yang dia inginkan. Nah, karena itu akhirnya setiap kali antum berdoa, maka mulailah dengan puji-pujian kepada Allah. Seperti apa model pujian-pujiannya? Antum pertama bisa menggunakan doa Nabi Yunus alaihissalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnun idza wa huwa fi batnil hut." Doa Dhunnun alaihissalam ketika berdoa di dalam perut ikan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Surat Al-Anbiya 87. Ya, ini kalau kita berdoa dengan doa ini kata Nabi, "Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lah." Tidaklah seorang itu berdoa dengan doa ini dalam suatu urusannya, melainkan Allah pasti ijabah doanya. Ada satu pembukaan yang luar biasa, fillah. Kalau antum membuka doa dengan doa ini, garansi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa antum dikabulkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ada seorang yang berdoa, lalu dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi ajarkan dia pembukaan doanya apa? Bunyi pembukaan doanya, "Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai orang itu berdoa, apa kata Nabi? Laqad Allah bismil azam. Sungguh dia telah meminta kepada Allah itu dengan nama-namanya yang paling agung. Alladzi idza du'a bihi ajaba. Kalau berdoa menggunakan doa ini diijabah doanya, wa idza su'ila bihi ata. Kalau dia meminta menggunakan nama ini, permintaannya itu dikabulkan. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan model doa kita itu. Antara pujian dengan salawat itu ada 3. Model yang pertama kita berdoa, pujian dulu kepada Allah, salawat doa. Jadi pujian, salawat, doa. Model yang kedua, pujian, salawat, doa, salawat. Lalu model yang ketiga, pujian, salawat, doa, salawat, doa, salawat. Nah, model ketiga inilah yang lebih afdal, yang lebih utama untuk dilakukan. Nah, karena itu akhirnya di sini kita belajar bahwa membaca salawat ini memiliki keutamaan banyak. Selain kita bertetangga dengan Nabi, maka Allah pun juga akan berselawat kepada kita. Semakin sering kita berselawat kepada Nabi, maka di sini juga akan menolong kita, bahkan meninggikan derajat kita, juga menghapus kesalahan kita. Lalu di antara amalan berikutnya yang dengannya kita bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah. Seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atitu biwadu'i wa hajatihi. Kemudian aku membawakan air untuk wudu dan air untuk hajat beliau. Faqala li, kemudian beliau bersabda kepadaku, "Sal, mintalah kepadaku."
Jadi di antara kebiasaan Nabi kepada orang-orang yang sering membantunya itu, mintalah sesuatu kepadaku. Lalu sahabat ini dalam riwayat mengatakan, aku mikir-mikir, kalau aku minta dunia, dunia ini fana. Lalu dia berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta bisa menjadi teman dekatmu di sorga. Mendengar itu Nabi bertanya, "Oh ghaira dzalik, ada permintaanmu yang lain enggak?" Qultu huwa dzak, aku hanya minta itu saja. Lalu apa jawab Nabi? Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantu aku mewujudkan cita-citamu dengan banyak melakukan sujud. Banyak melakukan sujud ini di sini dijelaskan maknanya itu adalah banyak melakukan salat sunnah. Dan ini menunjukkan akan keistimewaan salat yang kita lakukan. Salat sunnah terutama, karena salat ini adalah ibadah terbaik akhi fillah, ibadah fisik terbaik. Karena itu Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwa amalan terbaik itu adalah, amalan terbaik kalian itu adalah salat. Apalagi di waktu saat kita sujud. Sujud ini adalah momen kita pada posisi paling dekat dengan Allah, di mana momen juga doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena itu Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa wasajidun. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya itu adalah ketika dia sujud. Faktirud du'a fi, perbanyaklah berdoa di waktu sujud ini. Apalagi sujud ini akhirnya, bahwa ketika kita ruku dan sujud itu momen menggugurkan dosa-dosa kita. Karena itu Nabi SAW bersabda, innal 'abda idza qama yusalli. Seorang hamba itu apabila dia berdiri salat, utiya bidzunubihi kulliha, seluruh dosa yang pernah dia lakukan itu didatangkan kepadanya. Fawudiat ala ra'sihi wa atiqai. Dosa-dosa ini diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Fakullama raka wa sajada, setiap kali dia ruku dan sujud, tasaqatat anhu, dosa-dosanya itu jatuh berguguran. Inilah keistimewaan ketika kita salat. Karena salat kita ini akhirnya, apalagi salat sunnah. Ingat, salat yang paling pertama dihisab kelak di hari kiamat itu adalah dari amalan kita itu adalah salat. Maka Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min amalihim as-salatu. Amalan paling pertama dihisab di hari kiamat dari amalan seorang hamba itu adalah salatnya. Nah, karena ketika kita memperbanyak salat sunnah, maka di antara penyebab kita itu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Dan orang yang memperbanyak salat sunnah adalah di antara penyebab Allah kabulkan doanya. Bahkan Allah juga tinggikan derajatnya dan garansi dia untuk masuk surga. Akhi fillah, kalimat yang perlu antum ingat baik-baik. Kalau selama ini kita ngeluh doa kita belum diijabah oleh Allah, bisa jadi karena kita itu senantiasa atau sering telat salat di awal waktu. Allah memanggil kita, kita telat. Tapi manusia memanggil kita, kita bersegera untuk mendatanginya. Maka dari itu disinilah penting untuk diperhatikan bahwa antum perlu ingat bahwa seberapa senantiasa kita salat di awal waktu, maka berbanding lurus seberapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya menyalahkan Allah. Kenapa sih masalah hidupku? Kenapa sih? Selalu yang kita salahkan itu Allah. Tapi seringkali kita lalai untuk memperhatikan diri kita, terutama terkait dengan salat kita. Allah tidak meminta banyak waktu kita. Hanya 5 menit, 10 menit kita Allah minta dari waktu kita 24 jam dalam sehari. Maka lakukanlah salat di awal waktu. Karena kenapa? Malas salat, suka berat salat, antum pasti mampir di neraka sakor. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Muddathir, surah 74 ayat 42 sampai 45, Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kamu mampir ke neraka sakor? Jawaban pertama penghuni neraka sakor. Jadi nanti akan ada golongan awal masuk surga, lalu ada golongan belakang masuk surga. Yang belakangan masuk surga ini ditanya oleh yang awal-awal masuk surga, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kamu mampir ke neraka sakor? Jawaban pertamanya, qalu lam naku minal musallin. Dulu di dunia kami tidak termasuk orang mendirikan salat. Malas salat, suka berat salat, suka telat salat. Dalam diri kita itu ada ciri-ciri orang munafik. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Orang-orang munafik ingin menipu Allah, Allah pun balas tipuan mereka. Bagaimana mereka menipu Allah? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka mau salat bawaannya itu telat-telat, malas-malas, yura'unan nas, dan mereka riak kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit saja.
Ayat yang paling antum hafal surah Al-Maun, surah 107 ayat 4 dan 5. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang yang salat. Siapakah orang yang salat tapi celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Dan berikutnya, amalan terakhir yang bisa menjadikan kita bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merawat anak yatim. Nabi katakan, "Ana wakafilul yatim fil jannah." Aku nanti dengan orang yang merawat anak yatim itu kayak gini. Tetapi untuk anak yang punya anak perempuan itu posisi tangannya berdekatan. Tapi kalau yang punya anak merawat anak yatim itu adalah dia ada jarak di antara kedua tangannya. Ini besarnya pahala merawat anak yatim. Apalagi kalau anak yatim itu adalah keponakan antum. Tetapi akhirnya di sini juga ada pahala besar, yaitu apa? Bahwa menyantuni janda itu dipanggil dari 3 pintu sorga. Jadi orang yang menyantuni janda itu dipanggil dari 3 pintu sorga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin." Orang-orang yang membantu kehidupan para janda. Janda itu dalam Islam memiliki 3 makna. Armala itu dekat dengan kesulitan harta maknanya. Yang suaminya meninggal, lalu karena cerai. Yang ketiga itu maknanya belum menikah sama sekali. Dalam Islam disebut dengan nama armala. Kalau dia berusaha menyantuni janda, apa keutamaannya? Yaitu kal mujahid fi sabilillah, seperti orang jihad di jalan Allah. Awal qa'imil lail, salat malam sepanjang malam, as-sha'imin nahar, puasa sepanjang siang. Dan ada 4 pintu sorga akhirnya, yaitu pintu jihad, pintu salat, pintu puasa, dan pintu sedekah. Dan orang yang menyantuni janda itu dipanggil dari 3 pintu sorga. Makanya tuh. Tapi antum jangan antum yang nyantuni, suruh istri antum. Jangan sampai nanti menyantuni janda menjandakan yang di rumah gitu. Gitu. Tapi jangan jadi alasan nanti untuk dekat-dekat sama yang lain gitu akhirnya. Jadi kalau antum biar antum ikhlas, suruh istri antum yang menyantuni janda. Apalagi kalau janda itu nenek antum tuh, dan antum juga janda. Belum mungkin bibi antum juga itu janda. Maka fokuskanlah yang tidak menjadikan hati antum bermasalah kalau menyantuninya. Ya, ikhlaskan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan 5 amalan ini, mulai dari kita memperbaiki akhlak kita, lalu berikutnya itu memperbanyak salat sunnah, lalu memiliki 3 anak perempuan, lalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, lalu berikutnya apa? Yaitu menyantuni anak yatim. Semoga dengan amalan ini kita bisa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Wallahu alam bissawab. Ada yang tanyain? Enggak ada. Ya. Baik, kalau memang tidak ada, akhirlah. Sebagai penutup antum ingat, istri antum itu ladang amal antum. Sayangi istri antum, bahagiakan istri antum. Bahkan apa sekali lagi, membahagiakan istri itu, menemenin istri jalan-jalan, nemenin istri belanja, nemenin istri healing, itu pahalanya lebih baik dibanding iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Dan ingat, rezeki paling besar pahalanya antum sedekahkan itu adalah ke istri. Dan Anda selalu belajar akhirnya setelah 20 tahun di Jakarta, selalu Anda memperhatikan kehidupan orang-orang, jamaah terutama. Kalau Anda lihat secara ekonomi, secara kehidupan dia makmur, itu rata-rata itu baik sama istrinya. Tapi kalau Anda ketemu dengan jamaah yang hidupnya sempit, itu biasanya pelit sama istrinya. Ya. Jadi ternyata apa? Rezeki besar antum itu adalah karena doa istri antum juga. Makanya bahagiakan istri antum, maka insya Allah derajat antum juga tinggi di surga. Anda cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.